Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ronji TV. Pada video kali ini saya akan membawakan sebuah kisah tentang penggali kubur dan wanita cantik di Madinah. Pada zaman dahulu di Madinah hiduplah seorang pemuda yang bekerja sebagai penggali kubur. Tugasnya adalah menggali liang lahat untuk jenazah yang akan dimakamkan. Namun di balik pekerjaannya yang tampak sederhana, tersembunyi sebuah kegelapan dalam hati pemuda ini. Pemuda tersebut memiliki kebiasaan yang sangat buruk. Setiap kali keluarga meninggalkan kuburan setelah pemakaman, dia akan kembali menggali kubur tersebut. Tujuannya bukan untuk mencuri harta, melainkan dia akan mengambil kain kafan jenazah jika kain itu dianggap berharga. Pada suatu hari, dia menggali kubur untuk seorang gadis yang cantik jelita. Begitu suasana sudah sepi, ia pun menggali kuburan gadis itu dan diambil kain kafannya. Ketika sedang mengambil kain kafan gadis tersebut, dia melihat kecantikan dan keindahan tubuh mayat gadis tersebut. Akhirnya, dia pun melampiaskan syahwatnya kepada mayat gadis tersebut. Setelah selesai menggauli jenazah itu, pemuda ini langsung merasakan kegelisahan. Dia merasa dikejar-kejar dosa, maka dia pun memutuskan untuk datang ke masjid Rasulullah SAW di Madinah. Di sana, dia bertemu dengan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Setelah dia mengucapkan salam kepada Sayyidina Umar, maka dia bertanya kepada penuh rasa takut, "Apa pendapatmu jika ada orang yang berzina?" Sayyidina Umar menjawab, "Dia sudah menikah, dia dihukum rajam sampai mati. Jika belum pernah menikah, maka akan dicambuk 100 kali dan diusir dari kampung selama 1 tahun." Lalu pemuda itu bertanya lagi, "Bagaimana jika seorang itu menzinai mazat dan orang itu belum menikah?" Mendengar pertanyaan itu, Sayyidina Umar terdiam sejenak. Kemudian Sayyidina Umar berkata, "Sungguh keterlaluan, aku tidak bisa membayangkan seberapa besar dosanya siapa gerangan yang melakukan dosa keji seperti itu." Dengan penuh rasa takut, pemuda itu menjawab, "Aku sendiri Umar, apakah Allah masih mau mengampuni perbuatanku ini?" Sayyidina Umar terdiam lagi dan langsung masuk ke dalam masjid dan menangis. Rasulullah yang berada di dalam masjid heran melihat kondisi Sayyidina Umar yang seperti itu. Setelah mengucapkan salam, Rasulullah SAW bertanya kepada Sayyidina Umar, "Apa yang membuatmu bersedih seperti itu?" Maka Sayyidina Umar menjawab, "Ya Rasulullah, di luar sana aku menjumpai seorang pemuda yang membuat bulu kuduku berdiri dan dia ingin bertobat dari dosanya." Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan Sayyidina Umar bin Khattab untuk mengajak pemuda tersebut. Pemuda tersebut menangis terseduh-seduh sehingga membuat Rasulullah SAW penasaran dan bertanya, "Mengapa engkau menangis wahai anak muda?" Lalu pemuda itu menjawab, "Aku terlalu banyak dosa, aku takut jika Allah akan marah kepadaku ya Rasulullah." Rasulullah kemudian bertanya, "Apakah engkau telah menyekutukan Allah atau engkau membunuh orang yang tidak bersalah?" Pemuda itu menjawab, "Tidak ya Rasulullah, aku tidak pernah melakukan kedua perbuatan itu." Rasulullah SAW terus berusaha menghibur anak muda itu dan berkata, "Ketahuilah anak muda, Allah akan mengampuni dosamu, sekalipun dosamu sebesar 7 kali lipat langit dan bumi. Apakah dosamu sebesar Ummul Qurs?" Lalu pemuda itu menjawab, "Lebih besar dari itu ya Rasul." Rasulullah bertanya lagi, "Apakah sebesar Ars?" Sambil menangis pemuda itu menjawab, "Aku kira lebih besar dari itu ya Rasul." Kemudian Rasulullah bertanya lagi, "Sebenarnya dosa apa yang telah kau lakukan? Maka katakanlah kepadaku." Pemuda itu berkata, "Sungguh aku malu mengatakannya." Rasulullah berkata lagi, "Jika tidak kamu katakan, maka dosa itu akan tetap membebani jiwamu." Pemuda itu terdiam sejenak dan mulai memberanikan dirinya untuk mengatakan apa yang telah dia perbuat. Pemuda itu bercerita, "7 tahun aku bekerja sebagai penggali kubur, namun suatu ketika ada mayat kaum Ansor, dia masih gadis dan sangat cantik. Secara diam-diam kugali kembali kuburannya dan kubuka kain kafannya. Pada awalnya aku ingin meninggalkannya, tapi syahwatku bergelora. Maka aku lampiaskan juga syahwatku ini. Lalu setelah itu aku tinggalkan begitu saja. Namun setelah beberapa langkah aku tinggalkan kuburan itu, tiba-tiba mayat itu bangkit dan berkata, 'Sungguh celaka engkau wahai pemuda. Apakah engkau tidak malu kepada Tuhan yang kelak membalasmu di hari kiamat? Pada saat semua orang dituntut, engkau membiarkan aku dalam keadaan telanjang.
dan berhadis besar di hadapan Tuhanku. Mendengar pengakuan pemuda tersebut, seketika Rasulullah SAW berdiri dan berkata, "Wahai pemuda fasik, tempatmu memang pantas di neraka, keluarlah dari tempat ini." Maka pemuda itu keluar dengan hati yang hancur dan jiwa yang tidak bersemangat. Tidak ada harapan baginya untuk pengampunan dari dosanya. Sebenarnya dia ingin bertaubat dengan sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia terus melangkah tanpa tahu arah dan tujuan. Sementara Rasulullah ingin mendengar langsung petunjuk dari Allah tentang peristiwa yang baru saja beliau dengarkan itu. Di sisi lain, pemuda itu sampai di sebuah gua di gunung. Di sana dia sambil menangis dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berjanji tidak akan keluar dari gua itu sebelum Allah mengampuninya, dan menyampaikannya lewat Rasulullah SAW. Setelah 40 hari lamanya, tubuh dan wajah pemuda itu berubah drastis selama di dalam gua. Selama di dalam gua, dia hanya bertahan dengan makanan yang bukan di dalam gua saja. Dia juga berdoa, "Oh Tuhannya Nabi Muhammad, Tuhan Nabi Adam dan Hawa, jika aku telah Engkau ampuni, maka sampaikanlah kepada Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Namun jika Engkau menolak taubatku ini, bakarlah aku di dunia dan bebaskan aku dari siksa di akhirat. Sungguh aku tidak akan sanggup menerima siksamu di akhirat kelak." Bersamaan dengan itu, Allah mengutus malaikat Jibril untuk menemui Rasulullah SAW, dan malaikat Jibril berkata, "Wahai Muhammad, Allah menyampaikan salam kepadamu dan Allah bertanya, apakah engkau yang menciptakan makhluk?" Maka Rasulullah menjawab, "Allah yang menciptakan diriku dan semua makhluk." "Apakah engkau yang memberi rezeki kepada mereka?" "Tidak, hanya Allah yang mampu memberikan rezeki kepada makhluknya." "Apakah engkau yang menerima taubat mereka atau engkau yang menghukum mereka atas dosa mereka?" Maha suci Allah yang maha pemberi ampunan. Kemudian malaikat Jibril berkata lagi, "Wahai Muhammad, Allah berfirman, maafkanlah hambaku karena aku telah mengampuninya." Setelah itu turunlah ayat, "Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain pada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedangkan mereka mengetahui." Surat Ali Imran ayat 135. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW memanggil pemuda tersebut dan memberitahu bahwa Allah telah mengampuni dosanya dan menerima tobatnya. Dan tidak lama kemudian pemuda itu meninggal dunia. Itu tadi kisah tentang seorang penggali kubur dan mayat wanita cantik di Madinah. Ambil hikmah dari kisah ini. Cukup sekian video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.